Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini yang kita pelajari masih berkenaan dengan fikih puasa, tentang salah satu sunnah yang dilakukan di bulan puasa, yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan melakukan amal ibadah. Dan salah satu amal ibadah yang dilakukan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu adalah qiyam Ramadan, yang populer istilahnya atau namanya itu di kalangan kaum muslimin dengan istilah salat tarawih. Para ulama juga menamakan salat tarawih, namun penamaannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qiyam Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana," barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan atau di malam hari bulan Ramadan. Jadi diistilahkannya dengan qoma Ramadan. Oleh karena itu saya pribadi lebih cenderung kepada penamaan qiyam Ramadan. Jadi mendirikan salat di malam hari bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan salat di malam hari bulan Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, dan kemudian dengan pengharapan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya itu yang telah lalu. Al hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwasanya menghidupkan malam bulan Ramadan itu salah satunya adalah dengan melakukan qiyam qoma Ramadan, yaitu mendirikan salat di malam hari bulan Ramadan. Sawa'un kanatis shalah munfaridah am jamaah. Salat itu bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Nanti insyaallah permasalahan tentang sendiri-sendiri atau berjamaah dalam mendirikan salat qiyam Ramadan ini akan kita bahas. Nah, adapun penamaan tarawih ini terjadi setelah masa Nabi SAW, artinya di masa perkiraannya di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena di masa beliau barulah orang-orang itu dikumpulkan kembali untuk sholat, yang mana sebelumnya sholatnya itu terpisah-pisah. Nanti akan kita baca riwayat dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang menceritakan kronologinya pelaksanaan sholat malam di bulan Ramadan ini menjadi sendiri-sendiri, baru kemudian berjamaah kembali. Nah, ketika sudah dikumpulkan kembali oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, rakaat yang dilakukan itu ditambah dan kemudian bacaannya itu panjang, sehingga nanti setiap 4 rakaat sekali para salaf dahulu beristirahat. Nah, beristirahat yang mengistirahatkan diri bebas gitu. Nanti setelah dirasa cukup istirahat, mereka bangkit kembali untuk melaksanakan 4 rakaat lagi dengan dilakukan 2-2 sampai selesai 20 rakaat. Nah, setelah istirahat antar 4 rakaat itulah nanti yang disebut dengan tarawih, yang diistilahkan dengan tarawih, yang artinya itu rohah. Rohah itu istirahat. Nah, masyarakat Mekah, para salaf di Mekah, di masa-masa
istirahatnya itu setelah 4 rakaat, istirahat mereka justru mereka lakukan dengan tawaf di Ka'bah 7 kali. Selesai tawaf 7 kali, mereka melanjutkan kembali 4 rakaat yang panjang. Setelah itu tawaf lagi 7 kali, demikian. Nah, hal yang demikian ini kemudian oleh para salaf di Madinah, mereka merasa kurang, para salaf di Madinah itu. Artinya ahlu Makkah, penduduk Makkah itu mendapatkan keutamaan dengan mengisi istirahatnya itu dengan tawaf. Kalau begitu kita tambah juga di sini. Jadi untuk menyamai keafdalan yang dimiliki oleh ahlu Makkah, akhirnya ahli Madinah, penduduk Madinah itu menambah jumlah rakaat salat malamnya itu atau salat tarawihnya menjadi 36 rakaat, dengan witirnya semuanya 39 rakaat. Nah, itu ditambah di Madinah sampai nanti masanya Imam Malik. Sudah sampai masanya Imam Malik, gubernur Madinah itu ngirim surat kepada Imam Malik untuk minta dikurangi jumlah rakaatnya yang 39 itu dikurangi. Imam Malik menolak permintaan gubernur tersebut dengan alasan apa? Demikianlah aku mendapati orang-orang soleh di Madinah ini sudah bersepakat. Jadi Imam Malik nggak berani untuk ganggu gugat lagi. Nah, riwayat ini asar dari Imam Malik yang beliau itu diminta untuk mengurangi jumlah rakaatnya, itu diriwayatkan oleh murid beliau Al-Imam Abdurrahman Ibnul Qasim, yang mana fatwanya Imam Abdurrahman Ibnul Qasim ini dihimpun oleh Al-Imam Suhnun At-Tinnisi, dikumpulkan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Ini kumpulan fatwa-fatwanya Imam Malik. Jadi dikumpulkan di sini. Ini singkatnya tentang kronologi penamaan tarawih itu atau istirahat. Adapun hukum dari salat tarawih ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan amma hukmul mas'alah, adapun hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan salat tarawih ini, fa salatut tarawih sunnatun. Jadi salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya bagi mereka yang melaksanakan, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, tapi bagi mereka yang tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengancamnya dengan dosa. Akan tetapi orang tersebut itu merugi ketika mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak mendapati apa? Tidak mendapati sebab-sebab ia mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Mustadrak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengaminkan doa malaikat Jibril ketika malaikat Jibril mengatakan bu'dan liman adraka ramadhana walam yughfar lahu. Celakalah mereka yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya itu tidak diampuni. Maka Nabi mengatakan amin. Nah, ini yang sering kali disebarkan di broadcast menjelang Ramadan itu. Ya Allah, abaikanlah puasa umatku yang tidak bermaaf-maafan, amin gitu. Itu hadis palsu yang itu. Karena tidak seperti itu redaksi hadis Nabi. Jadi redaksi hadis Nabinya yang di dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim itu diantaranya, Rasulullah itu ketika naik mimbar mengatakan amin, di tangga yang kedua mengatakan amin, di tangga yang ketiga kemudian mengatakan amin. Nah, para sahabat melihat Rasulullah mengucapkan amin 3 kali ini, bertanya-tanya sampai kemudian selesai khutbah, baru Nabi turun dari mimbar, baru ditanyakan perkara tentang mengucapkan amin itu. Nah, ternyata ada malaikat Jibril pada saat itu datang mengucapkan tiga kalimat. Ya, salah satu dari 3 ini adalah bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Maka sungguh celaka. Dalam riwayat yang lain disebutkan raghima anfu ahadin. Raghima anfu ahadin, ini terperosoklah hidung seseorang gitu. Apa terperosok hidung seseorang? Kalau pepatah di dalam peribahasa kita itu sudah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Nah, dalam bahasa Arab itu raghima anfu. Raghima anfu itu orang yang udah jatuh kemudian hidungnya itu nyungsep gitu loh. Kan udah jatuh kan sakit, terus kemudian keperosok lagi hidungnya. Jadi 2 kali dia ruginya itu berlipat ganda.
Itu dalam riwayat lain disebutkan raghima anfu ahadin. Di riwayat yang lain disebutkan bu'dan, dia dijauhkan dari rahmat Allah, dari keridhaan Allah Azza wa Jal. Artinya celaka orang tersebut ketika mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu. Salah satu untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan. Kemudian dua dari yang tiga ini tadi, dari doanya malaikat Jibril tadi, bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Sungguh celaka, dia merugi, dijauhkan dari kebaikan ketika disebutkan nama engkau wahai Muhammad tapi ia tidak bersalawat kepada engkau. Jadi disebutkan nama Nabi Muhammad, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amin, kata Nabi Muhammad. Diaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Nah, yang kedua ini merupakan satu keutamaan tersendiri bagi para penuntut ilmu hadis. Ini yang disampaikan oleh guru-guru kami di Madinah pada saat itu. Keutamaan untuk menghadiri majelis hadis itu adalah majelis yang paling banyak sholawatnya. Kenapa? Nama Nabi SAW berapa kali disebutkan? Ketika disebutkan nama Nabi itu di dalam di dalam pelajaran hadis, baik yang menyebutkan nama Nabi maupun kemudian yang mendengar itu bersalawat terus. Jadi ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka inilah keutamaan tersendiri dari menghadiri majelis hadis. Kemudian yang ketiga dari doa malaikat Jibril tadi, bu'dan liman adraka walidayhi hayya. Sungguh celaka yang mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup tetapi tidak menjadikan dirinya itu masuk surga, walam yudkhilahu al-jannah. Kesempatan mendapati bakti kepada orang tua ini tidak menjadikan dirinya untuk masuk surga, karena ketika kedua orang tua ini masih hidup itu pintu surga masih terbuka dengan melakukan bakti kepada keduanya. Tapi ketika menyia-nyiakan kesempatan tersebut, tidak bakti kepada keduanya, ini nanti dijauhkan. Nah, ini berkenaan dengan hadis tersebut, redaksinya yang benar adalah demikian. Adapun nanti kalau antum dapat SMS ini udah kayaknya bukan ratusan tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, mulai saya belum nikah sampai saya udah punya anak 4 nih, broadcast nih masih ada aja terus gitu loh. Disebar-sebarin, dinyatakan bahwasanya tidak diterima puasa seseorang yang tidak bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Amin, malaikat Jibril mengatakan. Enggak begitu artinya. Artinya bunyi hadisnya tidak demikian. Nah, kita kembali kepada hukum dari salat tarawih ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah sunnah bi ijma'il ulama, para ulama ijma'. Jadi tidak didapati para ulama yang berpendapat bahwasanya salat tarawih itu wajib, enggak ada. Wa madhhabuna annaha 20 rak'atan. Madhab kami, jadi madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, pelaksanaan salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Annaha 20 rak'atan bi 10 taslimatin, dengan 10 kali salam. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh sendiri-sendiri dan boleh berjamaah. Hanya saja nanti di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i itu terdapat perbedaan pendapat tentang mana yang lebih afdol. Wa ayyuhuma afdal fihi wajhan. Ada dua pendapat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tentang mana yang lebih afdal. Fihi wajhani masyhurani. Ada dua wajah. Yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari pendapat mazhab Syafi'i ini adalah bahwasanya yang berjamaah itu lebih afdal. As-sahih bittifaqil ashab. Yang sahih berdasarkan kesepakatan para ulama madhab, annal jama'ata afdal wa huwal mansusu fil buwaiti. Jadi yang berjamaah itu yang lebih utama. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini mendapati nasnya dari Imam Syafi'i itu di dalam mukhtasarnya Al-Imam Al-Buwaiti. Artinya ketika ada di dalam mukhtasarnya Al-Imam Al-Buwaiti, ini pendapat Imam Syafi'i fil jadid gitu.
Ini pendapat Imam Syafi'i fil Jadid, karena Imam Buwaiti itu mengikhtisar atau meringkas fatwa-fatwanya Imam Syafi'i itu di Mesir. Wa bihi qala aktsaru ashabina al-mutaqaddimin. Nah, para ulama madhab kami yang dahulu berpendapat demikian. Artinya berjamaah itu lebih afdal. Wasani, adapun wajah yang kedua, pendapat yang kedua di tengah-tengah madhab al-Imam Asy-Syafi'i ini, al-infiradu afdal. Sendiri-sendiri itu lebih utama. Ini sendiri-sendiri lebih utama. Dan di antara dalil yang menguatkan kalau sendiri-sendiri itu lebih utama adalah hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam hari bulan Ramadan mendirikan sebuah bilik hujrah, jadi bikin kamar khusus untuk Rasulullah iktikaf di situ dan kemudian sholat di situ. Qala hasibtu annahu qala min hasirin. Yang disangkakan oleh Zaid ibn Thabit, hujrah atau bilik tersebut itu terbuat dari hasir. Dari hasir itu kain yang digunakan untuk tenda. Fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliya. Nah, di malam hari Rasulullah salat di bilik itu. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Nah, ketika Nabi salat di biliknya itu, para sahabat itu di belakangnya bermakmum mengikuti Nabi SAW. Falamma alima bihim ja'ala yaq'ud. Ketika mengetahui para sahabat ikut bermakmum di belakangnya, Rasulullah kemudian duduk. Fakharaja ilaihim, dan kemudian Rasulullah keluar menuju para sahabat, keluar dari biliknya mendatangi para sahabat yang ikut bermakmum kepada Rasulullah SAW, mengatakan apa? Qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum. Aku mengetahui apa yang kalian lakukan, kata Nabi. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Kalian salatlah di rumah kalian masing-masing, kata Nabi. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sebaik-baik salatnya seseorang, inna afdhalas salah, sebaik-baiknya salat, salatul mar'i fi baitihi, yaitu salatnya seseorang di rumahnya masing-masing, illa al maktubah, kecuali salat berjamaah. Kecuali salat 5 waktu. Untuk salat 5 waktu ini baru dilakukan secara berjamaah. Selain salat 5 waktu, salat-salat sunnah yang lain itu asal hukumnya yang lebih afdal adalah dilakukan di rumah masing-masing. Nah, termasuk kemudian qiyam Ramadan. Nah, berdasarkan hadis ini, Al-Imam Syafi'i juga demikian, dan Al-Imam Malik juga demikian gitu. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Setelah selesai salat Isya, Al-Imam Malik dan kemudian Imam Syafi'i itu kembali ke rumah dan kemudian salat di rumahnya masing-masing. Nah, atas dasar inilah kemudian sebagian ashab gitu, sebagian ulama mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwasanya yang sendiri-sendiri itu lebih afdal. Hadis ini gitu kan dijawab oleh para ulama yang berpendapat jamaah lebih afdal tadi dengan jawaban apa? Ini Rasulullah khawatir kalau sholat tarawih itu nanti diwajibkan, makanya disuruh di rumah masing-masing. Pada saat sudah tidak ada kekhawatiran untuk dijadikan wajib lagi, karena pada saat Nabi itu sholat malam di bulan Ramadan, para sahabat itu antusias ikut kepada Nabi SAW. Rasulullah khawatir nanti wahyu itu akan turun menyatakan sholat qiyam Ramadan ini menjadi wajib. Kalau itu diwajibkan, Rasulullah khawatir akan memberatkan kaum muslimin. Oleh karena itu, sebelum turun wahyu tentang kewajiban tersebut, sholat di rumah masing-masing gitu. Nah, pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah diketahui wahyu itu nggak akan turun lagi. Wahyu nggak akan turun sehingga syariat Allah itu sudah sempurna, dan tidak akan mungkin sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan yang semulanya itu hukumnya sunnah nanti berubah menjadi wajib. Itu tidak mungkin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an berinisiatif untuk mengumpulkan kembali orang-orang untuk sholat di masjid di belakang satu imam. Dan pada saat itu idenya Umar bin Khattab tidak satupun yang menentang, artinya itu ijma'. Nah, ijma' para sahabat di masanya Umar bin Khattab untuk mengumpulkan orang-orang berjamaah di satu masjid ini gitu kan, kesepakatan mereka ini menunjukkan bahwasanya perintah Nabi untuk sholat di rumah masing-masing itu dia masih terkait dengan sebab tertentu. Sebabnya adalah kekhawatiran Nabi. Ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, maka kembali kepada hukum asal, yaitu lebih utamanya untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, tentunya ini kan argumentasi yang demikian ini nanti saling jawab menjawab antara yang menyatakan bahwasanya sholat tarawih itu lebih afdal berjamaah atau dia lebih afdal sendiri-sendiri. Yang jelas dua pendapat ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, baik itu di internal mazhab Imam Syafi'i sendiri maupun kemudian di luar mazhab al-Imam Syafi'i. Nah, sebagai jalan tengah, sebagian dari ulama mazhab al-Imam Syafi'i kemudian memberikan pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang menengahi antara yang menyatakan jamaah lebih afdal dan yang menyatakan sendiri-sendiri lebih afdal, yaitu al-farqu, yaitu membedakan. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengutip qala ashabuna al-iraqiyun, para ulama kami yaitu ulama mazhab Syafi'i yang mereka berada di Irak, al-Iraqiyun was-Saidalani, dan kemudian al-Imam as-Saidalani wal Baghawi, dan kemudian al-Imam al-Baghawi Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi rahimahullah wa ghairuhuma, dan selain keduanya minal Khurasaniyin. As-Saidalani dan Imam Baghawi itu ashabus Syafi'iyah al-Khurasaniyin minal Khurasaniyin. Al-khilafu, jadi khilaf antara dua pendapat yang menyatakan mana yang lebih afdal tadi itu terjadi fi man yahfadzul Quran. Jadi khilaf tersebut itu berlaku bagi mereka yang punya hafalan Quran gitu loh. Bagi mereka yang punya hafalan Quran, apakah lebih utama jamaah atau sendiri-sendiri? Nah, tadi kalau Imam Syafi'i dia memilih untuk sendiri-sendiri karena beliau punya hafalan Quran. Ketika beliau berjamaah diimami oleh imam yang bacaan Qur'annya itu memperhatikan makmum, ya. Jadi imam kan memperhatikan makmum karena makmumnya itu nanti mungkin ada yang tua, sehingga kemudian bacaannya tidak terlalu panjang. Maka yang hafal Quran itu lebih baik sendiri-sendiri. Karena ketika dia sendiri-sendiri sepanjang-panjangnya itu bisa dia boleh dia lakukan. Ketika di rumah satu rakaat Al-Baqarah dihabiskan terserah gitu loh. Dan itu dia lebih baik daripada kemudian dia hadir di mana, hadir di sholat berjamaah, yang mana ketika sholat berjamaah itu yang dibaca juz amma, dan juz amma surat yang paling pendek lagi gitu kan, yang kemudian pokoknya sebelum jam 9 udah habis 20 rakaat selesai. Tentunya kemudian lebih afdal dia sendiri-sendiri di rumah dengan bacaan yang lebih panjang gitu. Nah, ini yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'iyah dari ashab Iraqiyin dan kemudian sebagian dari Khurasaniyin, yaitu al-Imam al-Baghawi dan al-Imam as-Saidalani. Ini khilaf ini berlaku bagi yang hafal Quran saja gitu kan. Wala yakhaful kasal, yang mana kalau dia sendiri-sendiri dia nggak khawatir males. Nah, biasanya nanti orang sholat di rumah sudah males, ya lebih baik dia berjamaah di masjid. Kalau nanti di rumah resiko untuk malasnya itu lebih besar gitu. Nah, jadi demikian ini. Nah, maka
pendapat yang ketiga inilah yang dia membedakan. Ini yang saya lihat lebih utama, yaitu apa? Lihat kondisi masing-masing. Kalau dia punya hafalan Quran dan kemudian hendak menghidupkan malam Ramadannya itu dengan menghafal Al-Quran, maka dia sholat sendiri-sendiri di rumah, itu lebih afdol daripada kemudian dia ikut di belakang imam yang bacaannya pendek-pendek. Nah, kalau di masanya Umar bin Khattab 20 rakaat panjang-panjang. Ini sekarang ini 20 rakaat pendek-pendek gitu kan, cepet-cepet lagi gitu, waliyadzubillah. Ini yang harus diluruskan di tengah-tengah umat ini, kekeliruan yang demikian ini. Nah, namun kalau dia nggak punya hafalan Quran, terus kemudian melihat, wah ini Imam Syafi'i sholatnya sendiri-sendiri di rumah, ya sudah saya sholat sendiri-sendiri di rumah, tambah lebih pendek lagi dia. Gitu loh anunya. Dia tambah lebih pendek dan tambah lebih cepat selesainya lagi ketika dia sholatnya di rumah gitu. Bagi yang tidak punya hafalan Quran ini gitu. Maka untuk yang demikian, kalau memang dia nggak punya hafalan Quran, lebih baik dia sholat berjamaah bersama dengan imam yang bacaannya itu hendaknya nanti dipilih untuk yang tidak cepat selesai. Kenapa pilih masjid untuk yang tidak cepat selesai? Karena tarawih itu istirahat. Nah, jadi istirahatnya itu istirahat untuk melanjutkan lagi, bukan istirahat untuk cepat selesai. Jadi istirahat melanjutkan, istirahat melanjutkan. Nah, hendaknya nanti pilih yang lebih lama selesainya daripada yang lebih segera selesainya gitu. Kalau yang dia cepat-cepat, itu esensi dari tarawihnya itu hilang, karena tarawih itu istirahat. Nah, yang cepat-cepat tuh nggak ada istirahatnya gitu. Jadi demikian. Nah, ini berkenaan dengan mana yang lebih afdal, apakah sendiri-sendiri atau kemudian berjamaah. Nah, kemudian berkenaan dengan adadu rakaat. Jadi jumlah rakaat salat tarawih ini, jumhur ulama, mayoritas ulama dari 3 madhab kecuali madhabnya Imam Malik itu 20 rakaat semuanya. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad itu 20 rakaat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan far'un fi madhahibil ulama fi adad raka'atit tarawih. Cabang permasalahan yang berkenaan dengan pendapat-pendapat para ulama tentang jumlah rakaat salat tarawih. Qal madhabuna, madhab kami, annaha 20 raka'atan bi 10 taslimatin. Semuanya itu 20 rakaat dengan 10 kali salam, ghairul witri, selain salat witir. Wa dzalika khamsu tarwihat, sehingga jumlah tarwihnya itu ada 5. Karena setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat, jadi 20 bagi 4 kan 5, jadi istirahatnya itu 5 kali. Wat tarwihatu 4 rakaatin, dan setiap satu tarwih itu selesai 4 rakaat bitaslimataini, dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat pertama sekali salam, 2 rakaat kedua sekali salam, baru kemudian tarwih. Tarwih itu istirahat. Nah, istirahatnya terserah apa yang dilakukan, memperbanyak zikir gitu kan, mau mojok dulu, kakinya yang lama kelipet diselonjorin dulu gitu kan, itu namanya tarwih seperti itu. Nah, sebagian masyarakat kita di di Indonesia ini tarwihnya itu kemudian dengan mengucapkan sholawat Nabi. Nah, yang demikian ini bagi saya pribadi tidak masalah. Artinya bukan suatu hal yang harus diingkari ketika bersolawat itu. Nah, konon kabarnya ini risetnya Ustadz Salim Afillah hafizahullah. Jadi ketika beliau menyampaikan, ini adalah tradisi yang dibuat oleh Raja Mataram Islam untuk membedakan masjid yang aliran Syiah dengan masjid yang aliran Sunni. Jadi di setiap tarwihnya itu diangkat suara
untuk untuk mengucapkan lafaz taraddi kepada 4 khulafaur rasyidin al-arba'ah. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu gitu kan. Nah, baru kemudian makmum itu kemudian mengucapkan juga lafaz taraddi radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Yang Syiah itu mendengar Abu Bakar diucapkan taraddi, panas telinganya. Nggak mau dia mampir di masjid itu, keluar dia. Nah itu riset sejarahnya Ustadz Salim Afillah, beliau punya kekhususan di situ dalam meneliti sejarah Islam yang berada di tanah Jawa. Nanti silahkan antum lihat video-video ceramah beliau, hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nah, melihat sebabnya demikian gitu, maka tradisi-tradisi yang di sebagian masjid itu ketika tarawihnya itu mengangkat suara untuk ucapan taraddi dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak perlu diingkari dan kemudian bukan merupakan suatu kebid'ahan. Nah, yang nggak terima dengan pendapat saya, silahkan kita diskusi nanti. Silahkan kita diskusi di luar ini nanti. Nah, adapun yang perlu diingkari, kalau ucapan sholawatnya itu main-main, itu sebagian orang itu kan sebagian dari kaum muslimin yang di masjid demikian itu ketika ucapan sholawat dan taraddinya kepada Nabi SAW itu diangkat sekencang-kencangnya, ini kemudian adab kepada Allah Azza wa Jal itu kurang gitu. Bahkan kemudian nggak ada adab, karena ini doa gitu kan. Diangkat sekencang-kencangnya seperti ini, doa tidak perlu untuk kencang-kencang. Adapun ketika di kerajaan Mataram Islam itu diangkat suaranya itu cukup untuk syiar bahwasanya ini masjid Sunni, bukan masjid Syiah, agar kemudian jamaah-jamaah yang Syiah itu minggir, nggak ikut-ikutan di masjid situ gitu. Nah, ini salah satu wujud pemerintah Mataram Islam pada saat itu untuk mengcounter akidah umat dari akidah-akidah Syiah pada saat itu. Nah, ini faidah yang saya pribadi dapatkan dari Ustadz Salim Afillah hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kembali kepada jumlah rakaat, ada 2 rakaat di tarawih, 3 dari 4 ulama ini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadza madhabuna, yang berpendapat dengan 20 rakaat ini adalah pendapat madhab kami, madhab Imam Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah, yang demikian juga merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, dan para ulama madhabnya. Wa Ahmad, dan kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa Daud, dan juga kemudian Imam Daud ibn Ali al-Asfahani atau Al-Imam Daud al-Zahiri. Wa ghairuhum, dan selain yang mereka. Wa naqalahu al-Qadhi Iyad an jumhuril ulama. Al-Imam al-Qadhi Iyad ini menukilkan bahwasanya ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Wa hukiya anna al-Aswad ibn Yazid kana yaqumu bi 40 rak'atan. Kemudian ada hikayat yang menyatakan ada ulama yang berpendapat salat tarawih itu 40 rakaat. Ini pendapatnya Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang ulama Kufah. Jadi tabi'in di Kufah, Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Wa yutiru bisab'in, witirnya beliau itu 7 rakaat, artinya panjang sekali. Adapun tapi ini mujarad hikayat. Hikayat itu kabar yang sampai, tetapi validitas sanadnya itu belum didapati gitu. Hanya disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi hikayat ini disampaikan. Adapun yang sudah pasti merupakan pendapat ulama yang lebih dari 20, itu pendapatnya Imam Malik. Waqala Malik, dan Al-Imam Malik kemudian mengatakan At-tarawihu tis'u tarwihat. Tarawih itu 9 kali tarwihat, 9 kali istirahat. Wa hiya sittatun wa thalathuna rak'atan, yang mana jumlah rakaatnya itu 36 rakaat. Ghaira al-witr, selain witir.
Jadi 36 rakaat selain witir. Kalau ditambah dengan witirnya 3 berarti 39. Ini pendapatnya Al-Imam Malik. Nah, sebabnya Imam Malik tadi berpendapat 36 rakaat sudah kami kemukakan, bahwasanya beliau bukan beliau tapi ulama-ulama di Madinah sebelum Imam Malik itu melihat ahlu Makkah tarwihnya itu tawaf, maka untuk menyamai keafdolannya penduduk Mekah, para ulama Mekah, maka penduduk Madinah menambahkan jumlah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Wahtujja, jadi hujahnya Al-Imam Malik bi anna ahlal Madinati yaf'alunaha hakadha. Jadi hujahnya Imam Malik karena ahli Madinah, para ulama Madinah mengamalkan hal tersebut. Nah, ini antum bisa ambil faidah di sini bahwasanya dalilnya Imam Malik itu selain Al-Quran dan Sunnah, kesepakatan ulama Madinah itu juga dalilnya Imam Malik. Nanti antum yang belajar usul fikih insyaallah akan menemukan ini, bahwasanya amalu ahlil Madinah hujjatun inda Al-Imam Malik khasatan. Menurut Imam Malik saja, jadi amalnya ahli Madinah itu adalah hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Karena Imam Malik memandang tidak mungkin ulama Madinah, yaitu para tabi'in di Madinah yang dididik langsung oleh para sahabat, bersepakat atas suatu kebid'ahan, itu nggak mungkin. Jadi ketika mereka bersepakat tentang sesuatu, maka ijma'nya ahli Madinah menurut Imam Malik itu bisa dijadikan sebagai dasar hujjah. Oleh karena itu Imam Malik tadi kan ketika diminta gubernur Madinah untuk ngurangin, nggak mau. Karena kalau beliau ngurangi jumlah itu berarti beliau menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh para ulama Madinah dan guru-gurunya di Madinah. Nah, maka berdasarkan hal ini gitu kan, ketika kita melihat para salaf melaksanakan sholat tarawih ini semuanya lebih dari 8 rakaat, maka pandangan yang menganggap bahwasanya sholat tarawih yang dia lebih dari 8 rakaat itu dianggap sebagai suatu perkara yang bid'ah, ini saya nggak sepakat. Karena para salaf justru lebih dari 8 rakaat semuanya. Sehingga para salaf ini mereka tidak memahami hadits Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai larangan dari lebih dari 8 rakaat. Kan yang sering disampaikan oleh sebagian asatidzah yang menganggap sholat tarawih lebih dari 8 rakaat itu adalah bid'ah, itu dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika ibunda Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rakaatan. Rasulullah itu nggak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itu ibunda Aisyah ngomong begitu gitu kan. Kesaksiannya ibunda Aisyah, ya, Rasulullah tidak pernah melaksanakan lebih dari 11 rakaat, baik itu di Ramadan atau di selain Ramadan. Itu kesaksian beliau. Nah, apakah ucapannya ibunda Aisyah ini berkonsekuensi terhadap hukum tidak bolehnya lebih dari 11? Sementara para salaf bersepakat semuanya lebih dari 11 gitu loh. 20 dan dengan witirnya 23 gitu. Maka kita lihat para salaf tidak memahami ucapannya ibunda Aisyah itu sebagai larangan lebih dari 11. Nah, kemudian ketika setelah masanya para salaf, ada yang menganggap bahwasanya hadis ini merupakan larangan. Dari sudut pandang mana larangan itu gitu loh. Maka saya nggak sepakat dengan pendapat yang menyatakan kalau lebih dari 11 itu adalah bid'ah. Tapi gitu kan, bagi mereka nanti yang berkeyakinan bahwasanya 11 atau 8 ini lebih utama, nah ini silahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya 11. Nah, kemudian di dalam riwayatnya Abdullah ibn Abbas mengungkapkan Rasulullah itu 13. Jumlah rakaatnya bersama dengan witir itu 13. Artinya dalam hal ini Ibunda Aisyah menyaksikan sholatnya Nabi nggak pernah lebih dari 11. Abdullah bin Abbas pernah mendapati lebih dari 11, yaitu 13. Dan dua-duanya ada di dalam Sahih Bukhari. Riwayat dua-duanya ini baik yang 11 maupun yang 13 itu ada di Sahih Bukhari. Dan memang Rasulullah
kami tidak mendapati riwayat dari Nabi yang Nabi melakukannya itu sampai 20 rakaat ataupun sampai 36 rakaat. Yang kami dapati para salaf tidak memahami lebih dari 11, lebih dari 8 ya. Tarawihnya 8 sama witirnya jadi 11, lebih dari jumlah itu kemudian dianggap bid'ah. Ini pendapat yang demikian kami tidak mendapati dari para salaf. Tidak sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula atba'ut tabi'in yang menganggap lebih dari 11 itu adalah perkara yang bid'ah gitu. Justru kemudian mereka para salaf di masa sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in melaksanakannya lebih dari itu. Aswad ibn Yazid an-Nakhai tadi tabi'in di Kufah 40. Kemudian Imam Malik nggak berani ngubah yang 36 itu, guru-gurunya Imam Malik itu tabi'in junior di Madinah. Ketika mereka bersepakat gitu kan, kecil kemungkinan mereka bersepakat untuk suatu perkara yang bid'ah. Oleh karena itu pemahaman kita terhadap bid'ah itu kembalikan kepada pemahaman para salaf. Ketika para salaf melihatnya itu bukan suatu perkara yang bid'ah, jangan kemudian yang kita hidup di abad ini terburu-buru memvonis sesuatu itu sebagai bid'ah. Jadi mungkin itu yang bisa kita lihat, kita contoh, kita teladani dari para salaf yang berkenaan dengan adadul rakaat. Kemudian yang lebih dari itu juga mempeributkan jumlah rakaat, tetapi dianya sendiri tidak menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ini yang lebih parah lagi gitu. Meributkan dengan yang sana, meributkan yang di sini, yang 8 lebih afdol, yang 20 lebih afdol, tapi dianya sendiri tidak memperbanyak baca Al-Quran, terus kemudian malah justru cari masjid yang cepat selesai. Nah ini justru yang demikian ini yang merugi gitu kan. Bukannya dia mendapatkan keafdolan Ramadan, tetapi malah kemudian menghabiskan waktunya di Ramadan itu untuk berbantah-bantahan. Nah, masih ada waktunya dikit lagi. Al-Imam Ibnu Katsir itu di dalam tafsirnya itu memberikan satu faidah tentang salah satu riwayat di dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW itu hendak menyampaikan kabar Lailatul Qadar. Kharajtu li ukhbira Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah itu keluar hendak menyampaikan kepada para sahabat tentang malam Qadar di tahun itu kapan terjadi gitu. Fatalaha rajulan, kemudian ada 2 orang saling berbantah-bantah. Farufi'at al-khabar, maka kemudian diangkat berita dari Allah tentang Lailatul Qadar malam itu di tahun itu terjadi di malam yang keberapa, itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla karena ketika Nabi keluar ada 2 orang yang saling berbantah-bantah. Nah, di antara faedah yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Katsir terhadap riwayat tersebut, keberkahan dari Allah itu dan kebaikan, keberkahan, rahmat dari Allah itu bisa terangkat gara-gara apa? Takhasum, gara-gara bantah berbantah itu. Maka dalam hal ini ketika kita mempelajari fikih dari para ulama punya pendapat yang begini, itu bukan untuk diperdebatkan mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih, tetapi hendaknya kita melihat kira-kira dari pendapat itu mana sih yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus nanti di bulan Ramadan. Seperti perbedaan tadi mana yang afdal sendiri-sendiri atau kemudian berjamaah gitu. Katakanlah antum ambil pendapat yang sendiri-sendiri yang lebih afdal, tapi antum lihat dari antum, ketika antum sholat sendiri-sendiri tarawih itu di bulan Ramadan, kira-kira semakin dekat kepada Allah apa semakin jauh gitu kan? Kok kayaknya hati semakin kering gitu. Ya berarti antum semakin jauh. Artinya pendapat yang munfarid, yang sendiri-sendiri itu nggak cocok buat antum gitu loh. Yang lebih cocok buat antum yang jamaah gitu. Ketika berjamaah kita dapati diri kita ini semakin didekatkan kepada kebaikan. Efeknya besok ya kan, setelah sholat berjamaah gitu kan, atau kemudian dia setelah sholat qiyam Ramadan itu efeknya besok
puasanya itu semangat, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan lebih semangat, baca Al-Qur'annya juga lebih semangat gitu kan. Yang hari ini bisa menyelesaikan 1 juz, besok kemudian 1,5 juz, besoknya lagi kemudian 2 juz. Nah, ini kan berarti peningkatan. Tapi kemudian hari ini 1 juz, besoknya enggak sama sekali. Nah, itu kemunduran. Yang seperti itu kemunduran. Maka kita lihat diri kita ini ketika memilih pendapat ulama itu, apakah menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, atau justru kemudian kita merasa diri kita ini semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang faidah atau hikmah dari Allah jadikan perbedaan pendapat para ulama itu bukan untuk kita berbantah-bantahan untuk mengedepankan mana yang lebih benar dari pendapat mereka, tetapi hendaknya nanti kita lihat mana di antara sekian pendapat para ulama itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.